Selamat pagi anak-anak kelas 4. Kita akan masuk ke dalam pembelajaran kitab Mazmur yang pertama. Kita akan mengadakan 2 kali pertemuan Mazmur, minggu ini dan minggu depan. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih karena kami masih diberikan anugerah yang cukup setiap hari, makan minum yang cukup setiap hari, kesehatan yang cukup, dan juga kesempatan mengikuti pembelajaran, walaupun kami mengikuti dari rumah kami masing-masing. Kami berterima kasih Tuhan untuk guru-guru yang mempersiapkan materi, dan juga kami berterima kasih untuk sarana-prasarana yang disediakan oleh orang tua kami, sehingga semua anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dari rumah masing-masing. Saat ini kami akan belajar agama, mohon Tuhan menolong agar kami semua dapat fokus mengikuti penjelasan ini. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam hati kami, di dalam tugas tanggung jawab kami, dan khususnya dalam pembelajaran agama hari ini. Dengar doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, kita akan masuk ke dalam materi. Pertama ayat hafalan dulu, ya. Ayat hafalan Amsal 2 ayat 2. Ibu Happy sudah pernah menjelaskan bagaimana cara menghafal, dan Ibu Happy juga masih berlakukan, berarti minggu depan saat kita Zoom, kamu akan menghafalkan Amsal pasal 2 ayat 3 untuk dapat bonus, ya. Kalau Amsal 2 ayat 2 ini cukup kamu hafalkan dan tuliskan di Google Classroom, di tugas. Baik, kita baca bersama-sama Amsal 2 ayat 2. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Ya, oke, silahkan dihafalkan. Dan berikutnya kita akan masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak dapat yang pertama meninjau kitab Mazmur. Meninjau itu berarti dapat melihat keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Berikutnya yang kedua adalah membaca dan membahas Mazmur pujian dan ucapan syukur. Membaca dan membahas. Ya, jadi tidak hanya membaca tapi juga membahas Mazmur pujian dan ucapan syukur. Yang ketiga, membaca dan menggunakan kitab Mazmur dalam doa. Nah, jadi ternyata kitab Mazmur ini bisa dipakai menjadi doa anak-anak. Nanti kita akan lihat, ya, di pertemuan hari ini dan minggu depan. Nah, anak-anak, kita akan masuk pertama kitab Mazmur. Hari ini kita akan membahas Mazmur pujian. Minggu depan Mazmur ratapan. Jadi ada 2 jenis, ya, yang akan kita pelajari. Mazmur pujian yaitu memuji dari hati, dan yang minggu depan adalah Mazmur ratapan. Nah, sekarang pertama, apa itu tahilim, ya? Tahilim itu artinya puji-pujian atau kumpulan lagu. Tahilim. Nah, jadi Mazmur ini adalah tahilim, yaitu puji-pujian atau kumpulan lagu. Jadi Mazmur adalah kumpulan lagu, ya anak-anak. Lalu Mazmur ini juga sebagai fakta adalah kitab terpanjang dalam Alkitab, Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Mazmur adalah kitab terpanjang, ya. Ada 150 pasal atau nomor. Lalu Mazmur ini termasuk ke dalam kategori kitab puisi. Dan di antara 5 kitab puisi, kitab Mazmur adalah paling terkenal di Perjanjian Lama. Ya, jadi ada 150 koleksi puisi, kemudian penulisnya adalah diantaranya Daud, ya, penulis yang paling banyak. Jadi ada penulis lain nanti kita akan melihat, tapi Daud penulis Mazmur yang paling banyak. Nah, banyak orang Kristen menyanyikan himne atau lagu rohani kontemporer berdasarkan syair dalam kitab Mazmur. Contohnya seperti apa? Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Nah, orang bisa mengubah Mazmur 23 itu menjadi lagu, misalnya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan seterusnya. Jadi masih ada Mazmur-Mazmur lain yang digubah menjadi lagu-lagu kontemporer, ya. Dan itu menjadi lagu sangat baik karena apa? Sumbernya firman Tuhan. Kemudian terdapat Mazmur yang bernubuat tentang Mesias. Jadi dalam Mazmur juga ada Mazmur puji-pujian, tapi di antara Mazmur puji-pujian itu adalah
memuji Tuhan karena Mesias yang dijanjikan. Jadi dikenal dengan Mazmur Mesianik, ya, merujuk kepada Yesus Kristus karena Yesus adalah juru selamat atau Mesias. Kamu bisa menemukannya kalau kamu buka Alkitab di Mazmur 2, Mazmur 22, Mazmur 110 dan beberapa mazmur lain. Jadi itu adalah contoh Mazmur Mesianik atau Mazmur yang nubuatan tentang Mesias. Berikutnya, Mazmur bukan kitab sejarah atau mengenai peristiwa kronologis, ya. Jadi kitab Mazmur adalah kitab puisi, bukan kitab sejarah. Nah, puisi-puisi dalam kitab Mazmur ditulis selama periode yang panjang. Periode itu adalah waktu, ya. Jadi yang ditulis oleh sejumlah orang, di antaranya siapa? Raja Daud, Nabi Musa, Salomo, Asaf, Etan, anak-anak atau Bani Korah. Bahkan ada yang tidak disebut namanya, hanya sebutan anak-anak Israel. Jadi masih banyak lagi anak-anak penulis Mazmur, ya. Biasanya dari mana kita tahu Mazmur itu ditulis Daud? Biasanya ada Mazmur Daud, berarti Daud penulisnya. Mazmur Asaf, berarti Asaf penulisnya. Mazmur Bani Korah, berarti Bani Korah, atau anak-anak Korah yang menulisnya. Nah, dari situlah kita tahu. Tapi ada Mazmur yang sama sekali tidak ada disebut namanya siapa, lalu di dalam sejarah dicari tahu juga siapa, akhirnya itu disisakan. Baiklah, tidak perlu mengetahui siapa penulisnya dan jangan memaksakan, nanti daripada salah, ya. Tapi ada juga, ya, kalau kita belajar pada akhirnya kita menemukan yang tidak ada nama, mungkin itu adalah ditulis oleh Daud, mungkin ditulis oleh Salomo, Asaf dan lain sebagainya. Periode kapan Mazmur itu ditulis? Periode itu adalah masa, ya. Kapan waktu penulisan kitab Mazmur? Lihat anak-anak, lihat dengan teliti, ya. Yang pertama, mulai dari penulisan kitab Taurat atau Pentateuch, 5 kitab Musa yang ditulis oleh Musa. Karena Musa adalah salah satu penulis Mazmur. Itu sebabnya periode penulisan Mazmur itu dimulai dari Musa, ya. Dan Musa waktu itu menuliskan apa? Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang memiliki periode sejarah yang panjang. Ya kan? Berapa lama Musa menuliskan itu? 40 tahun di padang gurun. Nah, berikutnya peristiwa Musa juga menceritakan, menuliskan tentang apa? Peristiwa di dalam Pentateuch, penciptaan dan kejatuhan manusia, pembebasan dari Mesir, pengembaraan di padang gurun. Nah, ini juga ditulis oleh para pemazmur juga di Mazmur. Yang kedua, setelah Musa berlanjut kepada kitab sejarah yang diawali dengan kitab Yosua. Ya, jadi peristiwa yang besar yang terjadi di kitab Yosua apa? Bangsa Israel merebut tanah Kanaan dan menetap di tanah Kanaan. Karena setelah mereka merebut tanah itu, mereka membagi-bagi tanah itu di antara suku-suku Israel. Di situ masih ada juga masa periode penulisan Mazmur. Yang ketiga, penulisan Mazmur juga ada di dalam masa hakim-hakim. Masa hakim-hakim ini adalah sekitar 300 tahun anak-anak. Selama kurang lebih 300 tahun 12 hakim. Mulai dari Otniel sampai Simson. Oke. Lalu berikutnya kitab sejarah raja-raja. Ya. Peristiwa di situ apa? Pemusnahan kerajaan utara dibuang ke Asyur, kerajaan selatan dibuang ke Babel. Sampai pada akhirnya, ya, kerajaan utara hilang kan, tidak ada lagi, yang tersisa adalah kerajaan selatan. Orang-orang pembuangan di Babel dibawa kembali ke Israel. Nah, jadi periode terakhir penulisan Mazmur adalah kitab sejarah Esra dan Nehemia. Peristiwa yang terjadi di sana adalah umat Allah kembali dari pembuangan, kemudian mereka membangun bait Allah dan tembok kota Yerusalem. Jadi tadi berarti ada 5 periode penulisan hakim-hakim, penulisan kitab Mazmur, ya anak-anak. Mulai daripada Musa di padang gurun sampai kepada bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel. Nah, sekarang kita lihat Mazmur sekali lagi bukan kitab sejarah atau mengenai peristiwa kronologis. Artinya bukan peristiwa yang berurutan, Mazmur 1 diikuti Mazmur 2, Mazmur 2 diikuti Mazmur 3, bukan. Jadi kitab Mazmur ini adalah kitab puisi, tidak ada
hubungan antara Mazmur 1 dengan Mazmur 2. Itu namanya tidak kronologis. Yang kedua, puisi-puisi dalam kitab Mazmur ditulis selama periode yang panjang dan latar belakang peristiwa yang beragam. Latar belakang peristiwa yang sangat beragam. Ya, waktu di perjanjian lama, Musa menuliskannya itu, mulai dari Musa menuliskannya, Musa menulis Mazmur 90. Waktu itu Musa berada di padang gurun, maka dia berkata, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami yang sedemikian. Dan juga kembali dari pembuangan, isinya apa? Tuhan sudah membuang umatnya, tapi Tuhan juga menepati janjinya, membawa kembali umat Tuhan dari pembuangan. Nah, jadi itu latar belakang daripada penulisan Mazmur. Ada banyak ya. Lalu zaman raja-raja, misalnya Raja Daud, dia ada musuh, dia juga menuliskan Mazmur berdasarkan peristiwa yang terjadi. Jadi Mazmur ini adalah ungkapan hati si penulis. Misalnya Daud merasa dikejar-kejar oleh musuh, maka dia ungkapkan perasaannya itu dalam bentuk puisi menjadi satu Mazmur. Nah, jadi seluruh kitab Mazmur ditulis selama bertahun-tahun, dan kita akan mencoba menghitung ya. Mulai Musa hidup sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, tahun 1500 sebelum Masehi. Lalu bangsa Israel kembali dari Babel sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Jadi berarti 1500 kurang 500, maka total penulisan dari lama penulisan Mazmur ini adalah 1000 tahun, anak-anak. Sangat lama sekali ya, sangat lama sekali. Nah, lalu sekarang kita akan melihat susunan dalam kitab Mazmur terdapat 5 jilid. Ya, minggu lalu kita sudah sentuh ini anak-anak. Jadi anak-anak bisa melihat di atas pasal 1 itu jilid 1, di atas pasal 42 itu jilid 2, di atas pasal 73 itu jilid 3, di atas pasal 90 jilid 4, di atas pasal 107 itu adalah jilid 5. Nah, jadi ada pembagian yang dilakukan ini dari awal tidak seperti ini. Jadi nanti bapak-bapak gereja lah yang atau pada waktu mengkanonisasi ya dirapikan ya, ada dikelompokkan. Nah, sekarang kita lihat Daud ya, kemungkinan salah satu di antara mereka mengumpulkan dari 150 Mazmur pasal ya, 150 pasal kitab Mazmur, Daud kurang lebih ya menulis dan mengumpulkan 41 Mazmur ya, 41 Mazmur. Kemudian seseorang yang hidup sesudah Daud, mungkin Hizkia atau Yosia, mereka mengumpulkan lebih banyak Mazmur menjadi buku-buku. Kalau yang dikumpulkan oleh Raja Daud itu adalah Mazmur pertama sebagai buku lagu atau penyembahan. Nah, kemudian Hizkia dan Yosua mengumpulkannya sebagai Mazmur menjadi buku ya, menjadi buku puji-pujian juga ya. Lalu buku-buku terakhir dikumpulkan sesudah masa pembuangan di Babel, mungkin oleh Esra dan Nehemia. Ya, Hizkia dan Yosia itu adalah raja, Esra, Nehemia mereka adalah nabi yang melayani Tuhan setelah pembuangan dari Babel. Nah, jadi kelima jilid buku ini disatukan untuk membentuk satu kitab Mazmur seperti yang ada di dalam Alkitab kita sekarang. Ya, jadi kitab Mazmur menjadi satu setelah disatukan. Berikutnya, Mazmur yang berfokus memuji Allah. Tadi Ibu Happy sudah mengatakan, hari ini kita fokus kepada Mazmur puji-pujian. Kita akan melihat Mazmur yang berfokus memuji Allah. Kitab Mazmur mencakup berbagai jenis Mazmur ya. Ada bernada bahagia, yaitu pujian dan penyembahan. Ada bernada sedih, yaitu pertobatan. Ada rasa takut dan putus asa, yaitu Mazmur keluhan atau Mazmur ratapan. Nah, jadi seperti gambar-gambar ini menunjukkan ada gambar bahagia, ada gambar sedih, ada gambar putus asa, ada gambar sedih, putus asa ya, meratap. Nah, jadi Mazmur menggambarkan emosi manusia. Kalau perasaan si pemazmur lagi senang, maka dia menuliskan Mazmur puji-pujian dan penyembahan. Kalau si pemazmur lagi sedih karena dosanya, maka dia menuliskan Mazmur pertobatan. Kalau si pemazmur lagi ada perasaan takut, putus asa, maka dia menuliskan Mazmur keluhan atau Mazmur ratapan. Nah, itu sebabnya Mazmur ini bisa kita pakai menjadi doa anak-anak.
Ya kan? Kalau kita senang, kita bersyukur, betul nggak? Kalau kita lagi sedih, kita juga berdoa kepada Tuhan. Jadi Mazmur ini adalah ungkapan hati para penulis dan juga kita bisa pakai menjadi ungkapan hati kita di hadapan Tuhan. Nah, jadi banyak Mazmur berfokus pada pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Contoh Mazmur pujian dan ucapan syukur ini adalah Mazmur 33 dan 98. Di materi yang Ibu Happy sudah kirimkan, Mazmur 33, 98 ini sudah Ibu Happy ulas. Di sini Ibu Happy tidak mengulasnya ya. Nah, jadi Mazmur 33 ayat 1 sampai 11 ini ya, judul perikopnya itu ada puji-pujian kepada Allah Israel, dan secara ringkas Mazmur ini memuji Allah karena pengenalan akan siapa Allah itu, tentang kesetiaan dan perbuatan Allah bagi Israel. Yang kedua, Mazmur 98 juga tidak banyak kita ulas. Judulnya adalah salah satu Mazmur mesianik ya. Judul perikopnya saat penyelamatan sudah dekat. Ringkasannya di ayat 1 sampai 3 memuji Allah karena Ia telah menyelamatkan Israel dari musuh. Ayat 4 sampai 6 memuji Allah karena Ia adalah raja dunia, dan ayat 7 sampai 9 memuji Allah sebab Ia akan datang menghakimi dunia. Nah, jadi itu kita lihat contoh-contoh Mazmur tadi ya. Nah, sekarang menanggapi pelajaran kita ya, kitab Mazmur. Perhatikan, pemazmur menulis dari hati mereka, mereka yang mengasihi Tuhan dan memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kalau si pemazmur ini tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, saya pikir dia akan sulit ya menuliskan isi hatinya ditujukan kepada Tuhan. Apakah isi hati yang penuh ucapan syukur, perasaan sedih, perasaan putus asa, itu akan sulit dituliskan. Jadi memang hanya orang yang mengasihi Tuhan dan berhubungan, memiliki hubungan yang sangat baik dan dalam dengan Tuhan, mereka lah yang diberikan oleh Roh Kudus inspirasi untuk menuliskan Mazmur-Mazmur ini. Kemudian ketika mereka berpikir tentang Allah dan mengingat hal-hal yang mengagumkan yang telah diperbuat Allah bagi mereka secara pribadi dan bagi umat covenant-Nya atau umat perjanjian. Oleh karena itu mereka ingin memuji dan mengucap syukur kepada Allah. Nah, ini juga salah satu alasan si pemazmur menuliskan Mazmur, merasa kagum terhadap karya Allah di masa lampau, baik secara pribadi untuk diri mereka maupun secara bangsa ya, umat Tuhan. Lalu berikutnya kita belajar bagaimana berespon Allah dari hati kita yang terdalam, baik di dalam pujian kita, ucapan syukur kita, doa kita, dan juga kelakuan kita. Nah, ini penting sekali. Jadi kita tidak hanya berespon kepada Tuhan dengan bernyanyi saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari, dengan kita hidup benar, bertanggung jawab, itu juga respon kita ya, sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, kesimpulannya anak-anak, Mazmur mengajar kita bagaimana berpaling kepada Allah dalam setiap situasi dan berbicara kepada Allah dengan jujur tentang apapun yang sedang atau telah terjadi. Nah, jadi inilah kesimpulan Mazmur yang pertama. Sekali lagi anak-anak, Mazmur ini mengajar kita untuk jujur kepada Tuhan. Ya kan? Lihat kesimpulannya sekali lagi. Mazmur mengajar kita bagaimana berpaling. Berpaling itu datang kepada Allah. Berpaling kepada Allah dalam situasi, dalam setiap situasi, segala situasi tidak terkecuali. Berbicara kepada Tuhan dengan jujur tentang apapun yang sedang dan telah terjadi. Kalau kita sedih, kita ungkapkan dengan jujur, Tuhan, aku sedih. Kalau kita marah, juga kita katakan, Tuhan, aku marah. Kalau kita gembira, juga, Tuhan, aku senang. Nah, jadi Mazmur ini bisa kita pakai. Minggu depan di dalam pelajaran Mazmur penjelasan, Ibu Happy akan menunjukkan contoh Mazmur yang bisa kita pakai menjadi doa. Ya, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar kitab Mazmur untuk pertemuan pertama ini. Minggu depan kami akan kembali belajar Mazmur ratapan. Kami bersyukur untuk para pemazmur yang dengan jujur mengungkapkan perasaan mereka, emosi mereka di hadapan Tuhan melalui Mazmur ini. Sehingga ada tulisan puisi yang sangat indah sekali yang di dalamnya tulisan ini ditujukan kepada Tuhan. Baik dalam kondisi situasi manusia sedih, putus asa, takut, kami boleh mengungkapkan perasaan itu dengan jujur di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan karena kami juga bukan hanya dapat membaca
Mazmur, tapi juga kami boleh menggunakan Mazmur ini menjadi doa kami sebagai ucapan syukur dari hati yang paling dalam bersama dengan pemazmur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri pembelajaran dan anak-anak akan melanjutkan mengerjakan tugas dan juga kegiatan lain. Mohon Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan anak-anak kerjakan tugas. Ya, sampai di sini. Selamat melanjutkan aktivitas.